warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, khususnya hidayatul iman, hidayatul Islam yang Allah anugerahkan kita hingga saat ini, dan kita diwasiatkan untuk menjaga nikmat ini dengan firman-Nya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi atau tepatnya besok maghrib menurut hisab wujudul hilal itu sudah masuk 1 Ramadan. Tapi berdasarkan imkanul ru'yah, kemungkinan di ru'yahnya hilal tidak akan terlihat, sehingga akan melakukan istiqmal menggenapkan bulan menjadi 30 hari bulan Sya'ban, sehingga baru masuk Ramadan tanggal 11-nya atau hari Senin maghrib. Perbedaan awal Ramadan ini mudah-mudahan kita saling menghormati, tetapi insya Allah 1 Syawalnya sama ya, berdasarkan hisab prediksi bahwa 1 Syawalnya insya Allah sama. Nah, lebih ringan perbedaan awal Ramadan daripada perbedaan Syawal. Nanti akan ada yang berpuasa 30 hari dan akan ada yang berpuasa 29 hari. Semuanya tetap disebut 1 bulan Ramadan, karena Nabi menyebut bulan itu dengan mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Di bulan itu 30 atau 29. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, Allah beri taufik kita hingga masuki bulan Ramadan nanti dan bisa kita menjalankan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin. Saya agak lupa kemarin kita bahas tentang apa? Masih ada ingat? Masalah kepemimpinannya, masalah Nabi Sulaiman. Karena kita ini akan menyambut bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas ayat-ayat puasa. Nanti di akhir kajian ada 1 buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasir LC, judulnya Jangan Mati Sebelum Berprasangka Baik Kepada Allah. Tapi buku ini bukan untuk menakuti yang akan menerima Allah Subhanahu wa taala menempatkan ayat-ayat puasa Ramadan itu di surat Al-Baqarah dalam 1 kelompok ayat, yaitu ayat 183 sampai dengan ayat 187. Jadi kelima ayat ini hampir seluruhnya berbicara tentang hukum-hukum yang ada di dalam ibadah puasa Ramadan. Kecuali ayat ke-186 itu bicara lebih khusus tentang doa.
tentang dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Kita coba membahas ayat pertama, ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ada 4 kandungan dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah hanya memanggil mereka yang beriman saja untuk menjalankan ibadah puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran cukup banyak kita temukan panggilan Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Menurut hitungan para ulama, jumlahnya ada 89. Dari 89 itu hanya satu yang ya ayyuhalladzina amanunya itu di tengah, tidak berada di awal. Jadi umumnya ya ayyuhalladzina amanu itu berada di awal ayat. Misalnya ayat tentang panggilan untuk menunaikan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Atau ayat tentang perintah untuk kita menjadikan sholat dan sabar sebagai sarana memohon pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan lain-lain ayat, semuanya hampir berada di awal ayat, kecuali satu ayat, yaitu ayat tentang perintah bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada ya ayyuhalladzina amanunya di tengah-tengah ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi inilah satu-satunya ayat yang ya ayyuhalladzina amanunya ada di tengah-tengah ayat. Selebihnya 88 ayat itu ada di awal ayat. Di samping panggilan dengan identitas keimanan ya ayyuhalladzina amanu, ada juga panggilan dengan identitas kekafiran, tapi jumlahnya hanya satu, ya ayyuhalladzina kafaru, atau dua dengan kul ya ayyuhal kafir. Seakan-akan Allah lebih senang memanggil orang-orang beriman dibanding memanggil orang-orang kafir. Panggilan secara umum ya ayyuhan nas, atau panggilan dengan identitas sebagai keturunan Nabi Adam, ya bani Adam, ya ayyuhan nas, itu juga kita temukan dalam Al-Quran. Untuk ya ayyuhan nas, menurut hitungan ulama jumlahnya ada 20. Ada panggilan personal, misalnya kepada Bunda Maryam, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Atau panggilan kepada putranya, ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku selain Allah. Jadi ayat tentang Trinitas. Jadi panggilan-panggilan ini di dalam Al-Quran yang paling banyak adalah panggilan dengan identitas keimanan.
Ini menunjukkan bahwa sebenarnya panggilan dengan identitas keimanan itu panggilan kasih sayang Allah. Karena setiap setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan adanya kebaikan sehingga Allah memerintahkannya, atau kemungkinan adanya keburukan sehingga Allah melarangnya. Jadi ada setelah ya ayyuhalladzina amanu itu perintah atau isyarat yang mengandung perintah. Ada setelah ya ayyuhalladzina amanu itu larangan atau isyarat yang mengandung larangan. Misalnya yang mengandung larangan dalam surat Al-Munafikun itu kita dilarang untuk lalai dari mengingat Allah karena sebab harta benda kita dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Inilah yang dinyatakan oleh sahabat senior ahli Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Beliau mengatakan, idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'aka. Kalau Anda mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaran Anda. Fokuskan pendengaran Anda. Setelah itu apa? Apa pesan yang akan Allah sampaikan setelah ya ayyuhalladzina amanu? Imma khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Jadi dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini kita memahami bahwa sesungguhnya pemanggilan dengan identitas keimanan di dalam Al-Quran adalah panggilan kasih sayang Allah. Karena Allah ingin perintahkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman, atau Allah ingin melarang sesuatu karena mengandung keburukan dan Allah tidak ingin keburukan itu menimpa hamba-hambanya yang beriman. Inilah ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu kalau Bapak Ibu tadarus terutama di bulan Ramadan nanti, sekali-kali bacalah Al-Quran dalam bentuk tadabbur. Jadi tidak melulu membaca Al-Quran itu dalam bentuk khatam. Ada kesempatan membaca untuk khatam, ada kesempatan membaca untuk tadabbur. Karena Al-Quran itu tidak sekedar untuk dibaca. Kalau Al-Quran itu sekedar untuk dibaca belum mencapai tujuannya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, atau lebih khusus hudan lil muttaqin. Jadi ada bacaan yang kita ingin khatam 30 juz, namun di kesempatan lain kita baca beberapa ayat yang ingin kita tadabburi dengan disertai bacaan terjemahannya atau bacaan tafsirnya atau pendapat ulama tafsir dalam ayat itu dan seterusnya. Nah, ketika sampai pada ya ayyuhalladzina amanu, maka lihat apa yang akan Allah perintahkan. Maka itu pasti akan mengandung kebaikan, dan apa yang akan Allah larang pasti itu mengandung keburukan. Sehingga harus kita jauhi, harus kita hindari. Nah, termasuk ayat puasa atau perintah puasa Ramadan ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti puasa ini ada kebaikannya sehingga Allah perintah. Kemudian bagian kedua dari ayat ini, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa atau asyam. Asyam itu bentuk jamak dari kata as-saum, berasal dari soma, yasumu, sauman. Pelakunya disebut
Soim kalau laki-laki, soimah kalau perempuan. Secara bahasa, saum atau asyam itu artinya al-imsak. Al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Pengertian bahasa dengan makna ini bisa kita lihat pengalaman Bunda Maryam. Setelah Bunda Maryam ini selesai melahirkan, beliau sebelum melahirkan itu sempat agak stres. Bahkan dalam ayat diceritakan ingin mati saja. Kenapa? Ya, karena beliau satu-satunya wanita yang mengandung tanpa suami. Sehingga itu menjadi gunjingan bagi masyarakat di sekitar beliau. Orang yang tadinya mewakafkan diri untuk ibadah, kok tiba-tiba hamil. Orang-orang tidak tahu kalau itu adalah kekuasaan dari Allah, keinginan dari Allah. Mereka tahunya Maryam belum pernah menikah. Maryam tidak pernah disentuh, tapi kok bisa hamil? Ini ada apa ini? Jadi hal itu sempat membuat psikologi beliau terganggu. Sehingga ada keinginan beliau untuk tidak mau menjawab tentang anak ini atau tentang yang dialaminya. Karena bisa jadi akan menambah beban psikologisnya. Sehingga Allah perintahkan untuk berpuasa, bernazar puasa. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Tuhan saya yang Maha Rahman untuk saum. Tapi saum dalam pengertian bahasa. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan bicara dengan siapapun. Tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena itu ketika ada orang yang bertanya kepada beliau, beliau hanya memberi isyarat kepada bayi itu. Dan kemudian bayi itu mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan seterusnya. Yang ayat ini, kelompok ayat ini viral di anak-anak Afrika yang ngaji bersama-sama. Di TikTok itu kita temukan anak-anak Afrika malam hari itu ngaji bersama membaca ayat ini. Ayat ini sangat menyinggung mereka yang mengatakan Isa sebagai anak Allah. Karena ayat ini dengan tegas menyatakan Abdullah, hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Jadi saum artinya menahan diri dari sesuatu. Dalilnya pengalaman Bunda Maryam tadi disebutkan, diceritakan dalam Al-Quran menggunakan kata saum. Nah, makna bahasa ini selaras dengan makna fikihnya, makna syariahnya, yaitu menahan diri juga dari makan, minum, hubungan suami istri. Ini yang disebutkan secara tegas di dalam ayat ke-187. Ketika dibolehkan berhubungan suami istri di malam puasa, ya, Allah memerintahkan fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sekarang pergaulilah istri kalian di malam puasa yang sebelumnya dilarang, dan carilah dengan berhubungan suami istri itu apa yang diberikan oleh Allah berupa anak. Jadi hubungan suami istri itu tidak ansih syahwat seksual, tapi untuk melahirkan generasi-generasi soleh yang insya Allah memberikan manfaat bagi kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah wafat. Jadi wafatnya seseorang itu masih belum putus amalnya, masih bisa mendapat pahala walaupun dia tidak berbuat. Salah satu sebabnya karena adanya anak soleh yang ditinggalkan, yang senantiasa mendoakan ayah ibunya yang sudah wafat itu. Jadi pahala terus mengalir karena sebab ada anak soleh.
Jadi 3 hal utama yang dilarang disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Karena itu definisi puasa secara fikih menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sudah tentu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan niat puasa wajib, maka itu harus dinyatakan di malam hari. Maksudnya dinyatakan bukan dilafazkan. Artinya terbersit niat itu di dalam batin kita harus di malam hari untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu bisa pagi hari jam 8, jam 9 pengen puasa sunnah, mau meniatkan puasa sunnah, boleh. Nabi pernah pulang ke rumah Ibunda Aisyah di pagi hari, bertanya ada tidak makanan. Ibunda Aisyah mengatakan tidak punya makanan. Maka Nabi kemudian menyatakan niatnya untuk puasa. Jadi untuk puasa sunnah boleh, tapi dengan syarat dari sejak terbitnya fajar belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau paginya sudah ngopi ya ada lagi kesempatan puasa sunnah. Sedangkan puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Apakah setelah maghrib, setelah isya, setelah taraweh, sebelum tidur, saat sahur, pokoknya sebelum masuk waktunya sholat subuh, belum masuk waktu fajar. Apa saja puasa wajib itu? Ada 4. Puasa Ramadan, ini puasa wajib. Puasa untuk mengqadha Ramadan karena sebab sakit, karena sebab bepergian, wanita yang haid, nifas, ya, maka itu juga puasa yang harus disempurnakan karena bagian dari Ramadan. Sering kaum muslimin itu bolong puasanya di Ramadan, tapi gak ada komitmen untuk membayar hutang puasanya. Tidak ada komitmen untuk mengqadha. Sehingga datang Ramadan berikutnya ya berlalu begitu saja dengan hutang kepada Allah. Padahal puasa qadha Ramadan itu ya wajib diganti. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, kata Allah. Jadi niat harus dinyatakan di malam hari, baik itu puasa Ramadan maupun puasa pengganti Ramadan. Ada puasa wajib lainnya seperti puasa kafarat. Puasa karena sebab melanggar ketentuan agama sehingga diberi denda, disuruh membayar kafarat dalam bentuk puasa. Jadi kafarat itu bisa macam-macam bentuknya. Salah satu bentuknya adalah berpuasa. Maka puasa kafarat itu ya puasa wajib. Ada satu lagi, seseorang mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Aslinya dia tidak wajib, tapi dia mewajibkan dengan cara bernazar. Nah, jadi puasa nazar itu juga puasa wajib. Sehingga keempat puasa wajib ini niatnya dinyatakan di malam hari. Sebagian ulama membolehkan menyatakan niat untuk berpuasa 1 Ramadan penuh, 30 hari atau 29 hari. Tapi yang lebih tepat adalah berpuasa atau berniat puasa tiap malam. Bagi yang meniatkan puasa untuk 1 bulan penuh, kalau nanti di tengah Ramadan itu tidak puasa karena sebab sakit atau bepergian, maka perbaharui niatnya setelah kembali dari bepergian atau kembali sehat untuk berpuasa lagi dengan melanjutkan sisa puasa yang ada dengan niat yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kapan puasa Ramadan ini disyariatkan? Di periode Mekah belum ada puasa Ramadan, walaupun Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ke-185 nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi 5 ayat pertama itu turun di
bulan Ramadan. Tapi suasana Ramadan saat itu ya suasana yang masih sama dengan bulan yang lainnya. Belum ada puasa, belum ada taraweh, tidak ada sahur dan lain sebagainya. Tapi turunnya di Ramadan. Nabi sedang berada di Gua Hira. Baru ada syariat puasa Ramadan ini di periode Madinah. Dan itu dimulai di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama ada puasa wajib namanya puasa Asyura. Nabi sempat mewajibkan puasa Asyura. Tapi dengan turunnya perintah puasa Ramadan, puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Tidak lagi menjadi puasa wajib. Dengan keberadaan Nabi hingga wafatnya itu hanya 10 tahun di Madinah, berarti Nabi hanya melaksanakan puasa Ramadan atau sempat melaksanakan puasa Ramadan 9 kali Ramadan. Kalau Bapak Ibu sudah berapa kali Ramadan ini puasanya? Sesuai senioritasnya. Makin senior ya makin sudah sering mengalami puasa Ramadan. Nah, intinya bahwa puasa Ramadan ini puasa yang luar biasa istimewanya. Sampai Allah mengecualikan puasa Ramadan ini dari ibadah yang lainnya. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati efan. Satu kebaikan bisa berbalas 10 sampai 700. Kecuali puasa, kata Allah. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali saum itu untukku dan aku yang memberikan pahalanya. Nah, mungkin kita bingung, kok puasa untuk Allah? Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya. Sekalipun semua orang di dunia ini sejak awal sampai akhir, bahkan jin-jinnya juga bertakwa kepada Allah dengan kualitas ketakwaan Nabi Muhammad, tidak akan menambah keagungan Allah sedikit pun. Allah sudah tetap maha agung. Atau sebaliknya, semua manusia di dunia ini durhaka kepada Allah dengan kualitas kedurhakaan seperti Fir'aun misalnya, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ibadah itu kita tidak butuh. Allah tidak butuh ibadah kita. Justru kita yang membutuhkan ibadah kita itu. Tapi kenapa Allah katakan wasaumuli? Menurut keterangan para ulama hadis, yang dimaksud dengan puasa itu untukku, artinya Allah lah yang maha tahu siapa yang berpuasa yang sesungguhnya. Bisa saja manusia melihat manusia yang lain puasa, tapi ketika dia berada dalam kesendirian atau di rumahnya mungkin dia makan. Nah, orang kan tidak tahu dia puasa atau tidak. Tapi Allah dimanapun dia berada tahu. Allah lah yang tahu dia itu puasa atau tidak puasa. Dan aku yang memberi pahala. Bukankah seluruh ibadah Allah yang memberi pahala? Kenapa Allah khususkan puasa? Menurut keterangan ulama hadis, kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah ada ketentuan nominal pahalanya, antara 10 sampai 700. Nah, untuk ibadah puasa itu terserah Allah melipat gandakan pahala ibadah puasa. Dengan keterangan ini semua, betapa puasa itu menjadi suatu ibadah yang luar biasa, yang bisa mengantarkan kita pada derajat ketakwaan. Karena itu umat-umat beriman terdahulu juga diperintahkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kesamaan puasanya terletak pada menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Tapi ada perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan durasi atau perbedaan mengawali puasa dengan sahur. Mereka umat terdahulu durasinya cukup panjang dalam berpuasa. Dimulai tengah malam, terus berjalan sampai setelah Isya
baru berbuka. Jadi sangat panjang durasinya. Dan itu di awal-awal disyariatkan puasa, sempat seperti itu. Pokoknya sudah tertidur berarti sudah mulai puasa sampai maghrib. Di awal-awal disyariatkan puasa. Jadi saat itu kalau bangun tengah malam nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Pokoknya sudah tidur atau sudah selesai sholat isya, itu sudah mulai puasa. Dan ini dirasakan berat. Itu pembahasannya di ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Sahur tidak dimiliki oleh umat beriman terdahulu ketika diperintahkan puasa. Mereka tidak mengawali puasanya dengan ritual sahur. Karena itu Nabi menegaskan tasahharu fa inna bis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah ini khas puasanya umat Nabi Muhammad. Tidak dimiliki oleh puasa umat terdahulu. Karena itu tidak tepat seseorang yang mengatakan saya kuat puasa tanpa sahur. Yang lebih tepat dan lebih sunnah, saya akan lebih kuat berpuasa kalau saya mengambil keberkahan sahur. Jadi tetaplah sahur walaupun tidak makan satu porsi makanan. Karena Nabi mengatakan as-sahur kulluhu barokah. Semua bentuk sahur, apapun yang dimakan atau diminum, berkah. Walau ayyajro'a ahadukum jur'atan min ma'in. Walaupun salah seorang dari kalian meneguk seteguk air, itu sudah termasuk sahur yang berkah. Karena itu usahakan setiap malam ada melakukan aktivitas sahur, dan Nabi sangat menganjurkan untuk mengakhirkannya. Sehingga beliau menjaga tradisi ini dengan sabdanya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan manakala mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Supaya durasinya tetap lebih dekat antara mulai tidak boleh makan dengan mulai boleh makan. Itu lebih dekat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau segera berbuka ini sudah terlatih. Ya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar kalau berbuka. Cuman kadang-kadang settingan jam di masjid itu tidak sesuai dengan imsakiyah yang dibuat. Apakah NU, apakah Muhammadiyah, apakah Kementerian Agama. Kadang 1 menit lebih dulu. Nah, kalau bisa yang muazin walaupun di timer sudah bunyi tit gitu ya, untuk masuk waktu maghrib, tapi sesuaikan dulu dengan jadwal yang sudah dibuat oleh ahli falak untuk hitungan sholat, minimal untuk maghrib lah, baru kemudian azan kalau sudah. Tapi kalau memang pas sesuai dengan waktu yang ada di imsakiyah itu, ya nggak apa-apa, karena memang sesuai. Tapi kalau lebih dulu jam digitalnya, maka sebaiknya disesuaikan sambil melihat jadwal. Nah, ini kepada muazin supaya menjaga ketepatan berbukanya jamaah yang ada di sekitar sini. Oh, itu sudah azan, nah berarti sudah mulai berbuka. Jadi tidak mengikuti sementara jam digital dalam 1 bulan berjalan ini, tapi dengan memprioritaskan jadwal imsakiyah yang ada. Jadi itulah perbedaan antara puasa umat Nabi Muhammad dengan puasa umat terdahulu. Durasinya umat terdahulu lebih panjang, durasinya umat Nabi Muhammad lebih pendek dalam berpuasa. Berpuasa umat terdahulu tidak diawali dengan sahur, berpuasanya umat Nabi Muhammad diawali dengan sahur, bahkan disebut berkah. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Beda puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan
sahur. Jadi monggo diambil keberkahan sahur. Dan keberkahan sahur yang paling utama adanya hadirnya Bapak Ibu di masjid untuk sholat subuh. Nah, itu keberkahan sahur yang paling utama. Ya, karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi usahakan memperoleh keberkahan sahur dengan berada di masjid di waktu subuh. Bagaimana caranya? Jangan terlalu awal sahurnya. Kalau sahur jam 2 misalnya, selesai makan katakanlah setengah 3, masih jauh gak dari waktu subuh? Masih berapa jam dari waktu subuh? Ya mungkin 1,5 jam ya. Kira-kira kalau waktunya masih 1,5 jam, pingin apa? Lebih kuatnya pingin tidur. Ya walaupun rasanya pingin ngaji, pingin zikir, pingin istighfar ya. Kalau itu konsisten gak apa-apa, bagus. Ya, tetap dapat sholat subuh berjamaah. Ya, tapi hilang sunnahnya mengakhirkan sahur itu. Ya, yang tepat akhirkan sahur supaya dapat sunnahnya dan dapat keberkahannya dengan berada di masjid saat sholat subuh. Kira-kira siap mengambil keberkahan sahur? Siap ya? Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Allahumma amin. Kemudian ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Secara umum pengertian takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada satu pengertian takwa dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam 4 komponen pengertian takwa. Pertama, orang bertakwa itu adalah al-khawfu minallah. Al-khawfu minal jalil bahasanya. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad liyaumir rahim. Ini pernyataan Ali bin Abi Thalib menjelaskan definisi takwa. Yang pertama, Ali katakan orang bertakwa itu takut kepada Allah yang Maha Jalil. Al-Jalil itu salah satu nama Allah. Bagaimana bentuknya takut kepada Allah? Ya dia menjalankan perintah, dia menjauhi larangan. Tapi takutnya orang beriman ini disertai dengan roja. Jadi ada al-khawf war roja. Ada harapan, takut dengan siksaannya, ada harapan di hatinya untuk memperoleh surga. Lawan dari takut ini adalah al-aman, rasa aman. Jadi kalau dia tidak puasa Ramadan, biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut bahwa dia tidak menjalankan puasa Ramadan, padahal tidak ada uzur. Dan rasa aman atau rasa takut itu bisa terjadi di dunia, bisa terjadi di akhirat. Ada rasa aman di dunia, ada rasa aman di akhirat. Ada rasa takut di dunia, ada rasa takut di akhirat. Dan Allah dalam hadis qudsinya menyatakan tidak akan mengumpulkan 2 rasa aman atau 2 rasa takut dalam diri seseorang. Artinya kalau takut di dunia, insya Allah aman di akhirat, aman dari azab Allah. Tapi kalau merasa aman di dunia, maka pasti Allah buat takut di akhirat, takut dengan azabnya. Jadi dalam hadis qudsi itu Allah mengatakan, wa izzati, demi keagungan dan kemuliaan, la ajma'u ala abdi khaufain wa la ajma'u lahu amnain. Aku tidak mengumpulkan pada diri seorang hamba 2 rasa takut dan tidak mengumpulkan pada dirinya 2 rasa aman. Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau hambaku itu takut di dunia, maka aku buat dia aman di akhirat. Sebaliknya, idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau hambaku itu di dunia merasa aman, enggak sholat 5 waktu ya tenang-tenang saja, ya, aman-aman saja. Enggak mengeluarkan zakat padahal hartanya sudah memenuhi nisab, memiliki harta yang melebihi 85 gram emas nilainya, sudah setahun ada pada dirinya,
tidak dikeluarkan aman-aman saja. Hanya yang dia keluarkan zakat fitrah, infak. Padahal dia punya kewajiban zakat karena hartanya sudah melebihi nisab. Merasa aman-aman saja, maka Allah buat nanti pada hari kiamat takut. Tapi sebaliknya, kalau seorang hamba itu takut kepada Allah di dunia, takut tidak menjalankan perintah, takut melanggar larangan, maka insya Allah dia akan dibuat aman oleh Allah di akhirat. Maka hendaknya kita berada di kelompok ini. Takut di dunia, ya, aman di akhirat. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ini masih ada 3 poin pernyataan Ali, tapi waktunya sudah menunjukkan suruh ini. Ya, kita buka kesempatan bertanya saja dulu. Ya, setelah itu nanti saya bertanya untuk memperoleh buku ini dan kemudian kita tutup. Monggo kalau ada yang bertanya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sudah sering ditanyakan ini Ustaz, mungkin untuk mengingatkan kembali barangkali masalah sholat witir. Karena kalau kita sudah mengikuti sholat tarawih, langsung biasanya mengikuti witir. Terus gimana kalau kita pada saat sholat malam, apakah witirnya diulang lagi atau cukup mengerjakan sholat malam saja, tidak menggunakan witir? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita sudah ikut witir di sholat di awal waktu, sholat tarawih itu kan sebenarnya sholat malam tapi di awal waktu. Karena waktu sholat malam itu sejak ba'diyah isya sampai sebelum fajar shodiq. Fajar kadhib masih boleh sahur, masih boleh sholat. Kalau sudah witir di awal, ya nanti sholat malamnya kalau mau menambah, ya cukup 2 dan seterusnya. Tidak ada lagi witir, karena Nabi bersabda, la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu tidak identik dengan penutup sholat malam. Ya. Nabi memang pernah mengatakan kalau takut subuh akhiri dengan witir. Itu bagi yang belum witir sebelumnya, sehingga ditutup dengan witir. Kalau ada kekhawatiran masuknya waktu subuh, ditutuplah dengan witir. Tapi kalau di awal sudah witir, ya nggak perlu witir. Tapi hemat saya, bagaimana sholat yang ada itu kita tingkatkan kualitasnya dengan kita upayakan kehusuannya lebih baik. Setelah itu nanti diragamkan dengan ibadah yang lain. Misalnya mengaji, misalnya berzikir, berdoa, beristighfar, ya. Sehingga ada varian amal, tanawwu'ul amal. Tapi tidak apa-apa, nambah lagi sholat malam gak apa-apa. Ya, saya kira itu. Allah. Gini, monggo Pak. Kumpul-kumpul di masjid untuk membaca. Kan ada 2 istilah, yaitu tadarus dan tadabbur. Terus yang saya tanyakan yang paling baik dan pahalanya banyak itu tadarusnya apa tadabburnya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, masing-masing punya keutamaannya. Yang penting ada varian dalam bacaan kita. Sekali waktu kita baca dalam bentuk tadarus, sekali waktu kita baca dalam bentuk tadabbur. Insya Allah Allah akan meluaskan pahalanya bagi yang berinteraksi dengan kitab sucinya.
Itu yang harus kita yakini. Jadi apapun bentuk interaksi terhadap Al-Quran, apakah menghafal, membaca, tadabbur, mendengarkan kajian Al-Quran, insya Allah ada kebaikannya. Ya. Masalah mana yang lebih besar, itu kan Allah, kita serahkan saja pada Allah. Yang penting variannya ada, ya, varian yang kita lakukan ada. Kalau setelah sholat malam atau setelah sholat taraweh di awal Ramadan itu ingin mengaji, ya monggo mengaji. Kalau ingin tadabur, ya monggo tadabur. Tidak ada keharusan harus tadarus atau tidak ada keharusan harus tadabur. Ya. Yang penting nanti dalam Ramadan itu ada varian itu. Ada varian tadarus, ada varian tadabur. Itu aja. Nah, tidak ada keharusan setelah taraweh harus tadarus, tidak. Cuman ada hadis yang mengatakan Al-Quran itu nanti di akhirat akan berbicara, ini hambaku mengurangi tidurnya karena sebab di Ramadan dia membacaku di malam hari, sehingga orang lebih cenderung pada tadarusnya. Tapi tidak mengapa divariankan. Mungkin setelah tadarus, kalau menurut Kementerian Agama, kalau pakai pengeras luar itu batasnya hanya sampai jam 10 untuk disuarakan keluar pengeras suaranya, maksimal sampai jam 10, tidak boleh melebihi jam 10. Kalau masih mau melanjutkan tadarus, ya jangan pakai pengeras luar karena orang sudah istirahat. Ya, kalau di perumahan kalau mau jam 9 boleh juga. Misalnya sudah mulai ada istirahat jam 9 dengan harapan bangun sahur lebih awal, sehingga pengeras suara jam 9 sudah tidak digunakan untuk yang luar. Yang mau melanjutkan tadarus pakai pengeras dalam, ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengatur ketertiban, bukan berarti dilarang ngaji, bukan ya. Saya kira itu, Pak. Oke, monggo, Pak. Bismillah. Ustaz, biasanya 10 hari terakhir kita di masjid-masjid untuk beribadah malam lebih dipacu dan dipacu dengan kiam lain. Biasanya masjid tertentu dan kebanyakan itu dengan melakukan sholat witir. Nah, kemudian di masjid-masjid tertentu juga itu tapi bukan sholat witir, tapi dengan sholat-sholat yang misalkan sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang saya tanyakan tentang sholat taubat, sholat tasbih dan sebagainya, apakah itu hadisnya kuat atau hadisnya itu dhaif atau cenderung maudhu? Ya. Untuk sholat taubat hadisnya sahih. Tapi itu dilakukan tidak, saya ini banyak dosa kemudian sholat 2 rakaat kemudian taubat gitu. Harus ada tertentu dosa yang sudah dilakukan. Ya. Artinya baru melakukan dosa, setelah itu kemudian dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, bertobat dari dosa yang baru dia lakukan. Ya. Jadi harus ada konteks bersalahnya dulu. Ya, gak bisa dikira-kira. Wah, dulu saya harus pastikan apa kesalahannya, kemudian tobat dari itu. Ya. Setelah tobat dilakukan individu-individu. Gak mungkin berjamaah itu kalau sholat tobat. Karena gak ada contoh dari Nabi. Di samping itu kan kesalahan orang beda-beda. Yang kedua, masalah sholat hajat dan sholat tasbih jadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengamalkannya, terutama di kalangan nahdien, ada yang tidak mengamalkan. Kepastian seperti apa dalilnya saya tidak terlalu mendalami. Tapi secara garis besar seperti itu. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Sebenarnya setiap kita berdoa itu kan kita memohon hajat kita, ya atau tidak? Nah,
Jadi di sujud itu adalah kesempatan terdekat kita dengan Allah. Maka sholat ba'diyah bisa, sholat qobliyah bisa kita pakai untuk menyampaikan hajat kita pada Allah saat sujud. Nah, cuman masalahnya sebaiknya tidak berbahasa Indonesia, sebaiknya berbahasa Arab. Atau kita sungguh-sungguh memanfaatkan antara azan dan iqamah untuk berdoa. Nah, kalau di sini boleh bahasa Indonesia. Ya. Nah, sering kadang-kadang ada kesempatan. Kita cari yang tidak ada kesempatan. Kita tidak memanfaatkan itu kesempatan. Nah, yang terbaik adalah memanfaatkan semua kesempatan yang Allah jadikan sebab untuk terkabulnya doa yang kita panjatkan. Nah, kalau gitu kita ingin menunjukkan kedekatan kita kepada Allah dalam banyak hal, tidak dalam satu ibadah tertentu. Baru mau dekat kepada Allah kalau ada satu ibadah tertentu, jangan. Ibadah itu divariankan oleh Allah untuk kita dekat kepada Allah lebih istiqomah. Saya kira Allah. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Tadi kita membahas ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Qur'an itu ada 89 ya ayyuhalladzina amanu. Hampir semuanya ada di awal ayat. Kecuali di satu ayat yang tidak. Nah, pertanyaannya, silakan angkat tangan, jangan menjawab langsung ya. Surat apa, ayat berapa? Nah, monggo. Kurang tepat. Iya. Ayat? Hah? Ayat di mana? Monggo, Pak. Bisa diambilkan, Mas. Jazakallah khairan. Baik Bapak Ibu, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan rahmat, bulan ampunan, tapi tidak dibagi seperti itu ya. Di 10 hari pertama tidak hanya rahmat, tapi di semua 10 kedua, 10 ketiga juga ada rahmat. Intinya kita memanfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan hidayah dan taufik sehingga bisa menjadikan Ramadan lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sedotannya ini Bu. Iya, sebentar. Pakaiannya diambilkan. Lah ini enggak sedotan, Pak. Mas, jual satu, Pak. Satu Pak. Ini Joko jadi Jos. Sing foto Pak Bandung ini itu nek double ketahuan. iya lek njekuk rong piring iku lho. Malah dikongkon 3 piring. Sambil menikmati hidangannya Bapak Ibu sekalian, ada satu informasi yang perlu kami sampaikan bahwasanya insya Allah nanti jam 7 diadakan kerja bakti membersihkan masjid menyambut Ramadan, sehingga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk turut berpartisipasi dalam kerja bakti tersebut.